Ya, selamat pagi. Saya ucapkan para pemirsa semuanya dimanapun Anda berada. Eh, saya perkenalkan, saya Eko Sutejo dari mahasiswa Internasional Teologi Seminari Indonesia. Pada kesempatan pada pagi hari ini, saya akan menyampaikan renungan firman Tuhan, yaitu dengan tema adalah mengapa Allah atau Tuhan harus menjadi manusia. Tema kali ini adalah sekaligus menjawab yaitu beberapa pertanyaan yang sering terjadi atau sering timbul di media sosial, yaitu YouTube dan Facebook. Pertanyaan semacam ini, dan semoga lewat firman Tuhan, renungan firman Tuhan pada pagi ini, mereka bisa memahaminya bahwa Allah harus menjadi manusia. Sebenarnya kalau kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, kita mudah sekali memahami seperti ini. Dan di dalam Alkitab ini ada 3 karya Allah yang bekerja, yaitu dari Kejadian sampai Wahyu itu ada 3 karya Allah, yaitu karya Allah Bapa, karya Allah Anak, dan karya Roh Kudus. Dari kitab Kejadian sampai dengan kitab Maleakhi itu dinamakan karya Bapa sebagai pencipta. Dan kemudian dari kitab 3 Injil sinoptik, yaitu Matius, Markus, dan Lukas, dan ditambah Injil Yohanes, itu adalah karya Anak, yaitu karya Yesus Kristus yang sebagai Sang Juru Selamat. Dan kemudian dari Kisah Para Rasul sampai dengan kitab Wahyu itu adalah karya Roh Kudus, di mana Roh Kudus bekerja untuk rasul-rasul, murid-murid Tuhan Yesus. Baiklah, kita akan memulai. Inilah tema ini menjawab. Semoga dengan ini semuanya kita bisa mengerti dan memahami betapa Alkitab ini adalah akurat sekali bagi kita, dan kita bisa mempelajarinya. Ya, pada mulanya adalah waktu Tuhan menciptakan manusia. Adam dan Hawa ditempatkan di sebuah taman Eden itu. Di situ Tuhan berpesan. Di situ ada 3 buah pohon yang buahnya yang pada umumnya lazim untuk dimakan. Itu buah-buahan yang diizinkan Tuhan untuk dimakan. Itu memang menjadi makanan mereka. Dan yang kedua adalah pohon yang di tengah-tengah taman itu. Itu Allah berpesan, jangan kamu makan ataupun kamu sentuh buahnya, nanti kamu mati. Dan pohon yang ketiga adalah pohon kehidupan. Pohon kehidupan ini jikalau Adam dan Hawa memakan ini, mereka akan hidup selamanya, hidup kekal. Nah, kenapa Allah harus menjadi manusia? Inilah kronologinya. Pada mulanya Tuhan telah berpesan kepada manusia itu tidak boleh memakan buah itu. Namun manusia tidak mempercayai Tuhan. Mereka terkontaminasi oleh pengaruh iblis yang ada di dalam diri si ular itu. Sebab sebelum manusia diciptakan itu, di dalam kerajaan surga itu udah ada pemberontakan. Malaikat Tuhan yang memberontak oleh Tuhan. Kemudian mereka dilemparkan ke bumi dan hilang kemalaikatannya dan menjadi iblis. Iblis itu adalah roh jahat. Jadi iblis itu bisa memasuki binatang, segala yang hidup. Di dalam roh jahat di Gadara itu, mereka diizinkan masuk ke dalam babi-babi. Dan di dalam kitab Kejadian, mereka ada di dalam diri si ular, yaitu menggoda manusia. Nah, oleh karena itulah manusia tidak mempercayai Tuhan, itulah akhirnya Tuhan bekerja untuk meyakinkan manusia. Karena semakin hari semakin jahat semenjak manusia diciptakan dan jatuh ke dalam dosa itu.
Dan keadaan bumi semakin hari semakin rusak. Dan pada zaman Nuh pun sampai Tuhan menyesali menciptakan manusia. Di dalam Kejadian 6 ayat yang ketiga, saya akan bacakan di dalam Kejadian ayat 6 pasal yang ketiga. Di situ dikatakan, berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Pada waktu itu roh-roh raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sudahnya ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak-anak mereka. Inilah yang orang-orang yang gagah dan perkasa. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka Allah menyesalah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Nah, oleh karena kejahatan inilah Allah menjelma menjadi manusia untuk mengembalikan kebaikan yang telah terkontaminasi oleh iblis itu. Karena iblis itu adalah pandai sekali. Karena iblis adalah tadinya malaikat Tuhan. Jadi mereka tahu tentang rencana Tuhan. Jadi kalau manusia tidak terpengaruh oleh pengaruh iblis itu, mereka hidup kekal, hidup selamanya. Tidak ada penderitaan, tidak ada sakit penyakit, tidak ada kematian. Manusia enjoy aja, hidup dalam keharmonisan pada saat itu. Tapi setelah manusia tidak mempercayai Tuhan, akhirnya keadaan manusia semakin hari semakin memburuk, dan keadaan semakin jahat dan jahat. Dari pertama keturunan Adam, Kain telah membunuh saudaranya Habil. Nah, itu kejahatan pertama, dan semakin hari semakin bertambah jahat. Oleh karena itu sampai Allah mempercayakan nabi-nabinya. Allah memakai nabi-nabi, orang-orang yang dipercayai oleh Tuhan. Beberapa kali mereka tidak menghiraukan mereka yang dipercayakan oleh Tuhan. Di dalam Ibrani 1 dari ayat 1 akan saya bacakan buat Anda semuanya. Ibrani 1 mulai dari ayat 1 saya bacakan. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Jadi nabi-nabi itu dipakai oleh Allah untuk untuk menyampaikan rencana Allah di dalam diri manusia itu. Dan bangsa Israel adalah bangsa yang dipercayakan, bangsa yang dipercaya oleh Allah. Bangsa Israel adalah tiang penopang dan dasar kebenaran, mereka yang dipercayakan oleh Allah. Dan kemudian di dalam karya Roh Kudus, murid-murid Tuhan Yesus, para rasul, mereka yang dipercayakan firman Tuhan oleh Tuhan Yesus. Terbukti Petrus dipercayakan oleh Tuhan Yesus. Pergilah kepada Petrus, dengarkanlah apa yang disampaikan oleh Petrus ke Yobe pada saat itu. Jadi Petrus adalah dipercayakan Tuhan firman Allah. Nah, oleh sebab itu kita harus percaya akan firman Tuhan, percaya akan rencana Tuhan. Dan sampai hari ini pun manusia cenderung lebih menyukai yang jahat daripada mempercayai kebenaran firman Tuhan yang baik di dalam diri kita. Tuhan punya rencananya, tidak ada yang jahat. Karena
Sifat Tuhan adalah kasih. Kasih tidak akan berbuat jahat. Di dalam Roma 13 ayat 10, kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Mari kita buka di dalam nats Alkitab kita, Matius 22 ayat 35 sampai 40. Kan saya bacakan untuk saudara. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencoba dia, "Guru, hukum manakah terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Nah, ini adalah kutipan dari kitab Ulangan 6 ayat 5 untuk mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Ini adalah perintah Tuhan. Ini adalah ada unsur horizontal dan unsur vertikal. Kita untuk mengasihi Allah yang di atas. Aplikasinya kita harus mengasihi sesama kita yang kelihatan. Sebab bagaimana kita mengasihi Allah yang tidak kelihatan? Jika kita mengasihi yang kelihatan, saudara kita tidak bisa. Karena Allah adalah kasih. Jadi garis vertikal ini, manusia tidak bisa mencari Tuhan. Manusia tidak bisa mencapai ke surga. Dan yang paling efektifnya adalah Allah yang turun mencari manusia dan menyelamatkan manusia. Di dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Jadi ini adalah masuk akal sekali. Tuhan menjadi manusia itu masuk akal sekali. Sebab manusia tidak bisa surga, karena surga adalah di atas, sedangkan manusia di bawah, di bumi. Yang benar adalah Tuhan yang turun ke bumi, yang menjadi manusia. Untuk itulah kita bersyukur. Kita menjadi dekat kepada Tuhan. Kita lebih dekat kepada Tuhan. Kita menyebut Tuhan adalah Bapa kita. Inilah aplikasi Tuhan mengasihi manusia. Setelah manusia hidup di dalam dosa, Tuhan menjadi manusia. Ya kan? Karena manusia tidak tahu setelah manusia mati entah kemana, ya kan? Untuk itulah Yesus Kristus turun, agar mereka tidak binasa, tidak ke neraka, melainkan memperoleh hidup yang kekal, diselamatkan sampai ke surga. Itulah aplikasinya Allah menjadi manusia untuk menyelamatkan kita. Dan karya Yesus Kristus di atas kayu salib, itu ada 3 karya Tuhan Yesus. Di dalam Yohanes 1 ayat 17 dikatakan bahwa hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Ya, seperti yang di depan tadi sudah saya jelaskan, bahwa Allah setelah manusia jatuh ke dalam dosa memakai para nabi-nabinya. Di dalam hukum Taurat itu Musa yang dipercayakan oleh Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir. Dan di dalam perjanjian baru, oleh kasih karunia, kita diselamatkan oleh Yesus Kristus. Hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Jadi Tuhan Yesus menyelamatkan kita dengan kasih dan karunia dan kebenaran itu. Kasih Tuhan Yesus menyelamatkan kita dengan mati dan bangkit di atas kayu salib dan naik ke surga.
Percuma kalau Tuhan hanya mati saja tidak bangkit. Kita sia-sia percaya kita. Ngapain kita percaya kepada Tuhan? Ternyata Tuhan mati tidak bangkit. Tetapi yang benar Tuhan adalah bangkit. Bukan Tuhan kalau mereka tidak bisa bangkit. Mereka tidak bisa melewati penderitaan di atas kayu salib. Mereka tidak bisa mengalahkan maut. Itu hanya manusia biasa. Bukan Tuhan, bukan Mesias, bukan juru selamat. Kalau Tuhan tidak bangkit. Tapi yang benar adalah Tuhan adalah bangkit. Itu hanya tercatat di dalam Injil. Tidak ada di kitab agama manapun. Jadi, ketuhanan Yesus Kristus itu mudah kita pahami. Kalau kita benar-benar bertekun di dalam Injil Yesus Kristus. Apalagi di dalam Injil Yohanes. Itu mudah sekali kita memahami keilahan Yesus Kristus. Ketuhanan Yesus Kristus itu. Jadi marilah kita jangan sia-siakan sisa hidup kita ini untuk bertekun di dalam Injil Yesus Kristus ini. Tidak ada di agama manapun yang menyelamatkan. Karena agama tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan adalah Yesus Kristus. Dan kekristenan ini bukan sekedar agama. Porsinya lebih dari agama. Tapi yang utama adalah keselamatan. Sesuai dengan namanya adalah namakanlah mereka Yesus yang adalah juru selamat. Dari banyak antara juru mudi, juru rawat, juru masak, juru selam sekalipun, tetapi juru selamat hanya satu, Yesus Kristus. Ini tidak bisa ditawar lagi. Juru selamat hanya satu. Dan kekristenan bukan agama. Tidak hanya sekedar agama, tetapi keselamatan. Ini yang dinamakan adalah keselamatan. Di dalam Yohanes 3 ayat 16 itu. Supaya kita, di dalam kematian kita, manusia mati tidak tahu harus kemana. Iya kan? Tetapi supaya kita tidak binasa, tidak jatuh ke dalam neraka. Namun kita beroleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal itu adalah surga yang mulia, surga yang kekal, surga yang nyaman. Tidak ada penderitaan, tidak ada penghukuman di dalam Yesus Kristus. Itulah kita bersyukur sekali kalau kita bisa memahami Alkitab adalah kebenaran firman Tuhan yang masuk logika, yang masuk akal. Sebelum Tuhan menjadi manusia Yesus Kristus, Allah menjadi manusia sudah sering sekali. Yang dinamakan adalah Theophany. Theos adalah Allah dan Paino adalah penampaan. Jadi Theophany adalah penampaan Allah. Yang pertama di saat Abraham menerima tamu-tamunya di situ, tamu-tamunya berkata, dalam 2 tahun lagi Sarah akan mempunyai anak seorang laki-laki. Dan haruslah kamu namanya Ishak. Dan kemudian Theophany yang kedua adalah Yakub bergulat dengan Allah sampai fajar menyingsing untuk meminta berkat kepada Tuhan Allah itu. Sebelum Yakub diberi berkat oleh Tuhan Allah, mereka tidak mau melepaskan. Mereka masih berkumpul dengan Allah. Dan tandanya mereka dipelecokkan pangkal bah Yakub itu. Dan kemudian nama Yakub diubah. Yakub yang artinya adalah penipu, kemudian diganti oleh nama Israel dan menjadi sebuah bangsa yang besar. Dan di zaman Musa terjadi perbudakan. Disitulah berkembangnya bangsa Israel. Dan bangsa Israel ini yang dipercayakan firman kebenaran Tuhan, yang dipercaya oleh Tuhan. Jadi bangsa Israel ini adalah menjadi teladan bagi kita semua. Sebenarnya kalau kita memahami tentang kebenaran firman Tuhan, itu Alkitab itu sungguh indah sekali. Tidak ada taranya,
Tidak ada duanya buku semacam ini. Padahal mereka penulisnya berlainan orang dan berlainan tempat dan waktunya. Tetapi setelah ada inspirasi dari Tuhan, ada pengilhaman dari Tuhan, sepertinya mereka ini urut sekali. Inilah karya Tuhan yang luar biasa. Memang banyak diantara saya sering sharing sama teman-teman saya itu, Alkitab itu tulisan manusia. Ya betul, memang Alkitab adalah tulisan manusia. Manusia yang dipercaya sebagai alat Tuhan. Coba kita bayangkan, Musa belum lahir bisa menulis tentang penciptaan dunia. Kalau bukan campur tangan Tuhan, ini mustahil. Ada bisa tertulis Alkitab dari Kejadian sampai dengan Wahyu ini. Jadi kita bersyukur ada pedoman hidup kita, ada Alkitab. Kita harus mensyukuri Alkitab ini adalah kebenaran firman Tuhan. Ya, sekiranya karena berhubung waktu, saya cukup demikian firman Tuhan, dan semoga semua pertanyaan yang ada di media sosial dapat mengerti dan memahami, dan marilah kita pergunakan sisa hidup kita ini untuk bertekun di dalam Injil kebenaran firman Tuhan.